take my hand, close your eyes. With you right here, I'm a rocket till it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Osakes, Osaka Podcast. Selamat datang di acara perdananya Osakes OSIS SMK Kesehatan Zamzam Kurnia. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita guys. Hai guys, kenalin aku Apita, aku Miss Zamzam Kurnia periode 2026-2027. Hari ini aku diundang sama Kakak Kila, sama Kak Uwi untuk menjadi bintang tamu perdana di podcastnya Osaka. Yeay, bismillah. Grogi sebenarnya guys. Oke, BTW nih Kak Uwi, kita tuh sebenarnya lagi di mana sih? Soalnya dari tadi aku lihat tuh ada timbangan, terus kayak ada obat-obat gitu. Banyak timbangan ya kak? Di mana sih Kak ini? Oke, jadi kita itu ada lagi di lab farmasinya SMK Kesehatan Zamzam Kurnia guys. Oh, berarti Kak Uwi farmasi nih? Iya benar banget. Oh, kalau Kak Kila? Kalau aku perawat. Oh, kalau farmasi belajar apa Kak? Biasanya di lab ini? Nah, Ngapain sih? biasanya kalau di lab farmasi itu kita buat obat guys. Jadi kita kalau misalkan ada praktek itu di lab farmasi, dan di sini tuh kita biasa bikin body lotion, sabun cuci body tangan. lotion. Iya. Ada produk baru? Kayaknya kalau untuk sekarang belum Oh, ada. belum ada ya. Ada Belum ada atau belum boleh disepil ya Kak? Sampai depan. Terus kalau perawat Kak Kila? perawat, perawat ngapain ya? Kayaknya kita ngomonginnya di next episode aja lah. Oh gitu. Ditunggu guys. Kamu sama aku lagi nanti. Lanjut aja deh. Kita lanjut aja guys. Jadi podcast ini tuh dibuat untuk memperingati kemerdekaan yang sebentar lagi. Sekarang tuh emang tanggal berapa sih Kak? Tanggal 13. 13. Oh iya bentar bener ya. Tinggal Iya. 4 hari lagi ke tanggal 17 Agustus ya. Jadi kita akan membahas korelasi antara kemerdekaan dengan kesehatan. Oh, kenapa ambil tema kesehatan Kak? Oke, jadi kenapa kita ambil tema ini? Karena sekolah kita itu kesehatan, makanya kita membuat podcast antara kesehatan dengan kemerdekaan. Oh iya bener ya, kan tadi Kak Uwi-nya farmasi, Kak Iya, Kilanya perawat. sekali, Kak. Nah, jadi nih Kak kita, Kakak sebagai siswi di era globalisasi zaman sekarang, menurut Kakak kemerdekaan itu apa sih? Menurut aku ya, kemerdekaan itu ya seperti pada hakikatnya artinya adalah kebebasan. Karena seperti zaman penjajahan dulu kan kita merdeka dari penjajah berarti bebas dari Iya, penjajah ya. betul. Kayak gitu. Jadi mau melakukan ini silakan, mau melakukan itu bisa kayak gitu. Menurut aku. Bener banget nih Kak, aku setuju banget sama jawaban dari kakaknya. Apalagi kan zaman dulu ya, kita kalau misalkan mau apa-apa tuh pasti ada Susah, aturan, iya. susah kan Iya. Kak, gitu. Mau Apa? makan tuh susah Iya. gitu, harus kayak melewati banyak rintangan. Iya. Apa-apa harus selalu tunduk sama penjajah itu. Padahal kita di negara kita sendiri loh. Berarti kalau bebas, tadi kata kamu kan bebas ya kayak bebas. Berarti kalau misalkan kita makan junk food setiap hari bebas nih. Pertanyaannya ke situ ya. Iya. Menurut aku sih enggak ya, karena harus Enggak. apalagi kan kakaknya kan tenaga kesehatan ya, calon nakes. Masa iya makan junk food tiap hari kan? Gak baik ya guys, Iya. apalagi seblak. Jangan. Karena itu kan Seminggu ya, sekali boleh ya? Itu kan makanan Nggak sehat. nggak sehat, pokoknya kayak gitu. Iya betul. Emang kalau makan kayak gitu emang nggak boleh tiap hari guys, minimal sebulan sekali ya Kak. Kakaknya sebulan sekali kan makan? Enggak ngitungin. Balik lagi nih ya Kak ke topik awal, tadi kita udah bahas globalisasi. Nah, dari Kak Apita tadi udah menjelaskan tentang kemerdekaan. Sekarang aku punya satu kasus nih Kak. Sesuatu apa tuh? Ada serem gitu ya? Takut ya. Jadi Apa tuh, kasusnya itu aku nih searching di Google kan. Aku tuh sakit perut, dan di Google itu banyak nih kayak penyakit yang Aneh-aneh. Iya benar sih. Kalau jawaban dari internet tuh nyeleneh ya. Iya. Ada. Nah, menurut Kak Apita nih, hubungannya itu apa sih dengan Kemerdekaan. kemerdekaan gitu? Nah, balik lagi tadi ke awal merdeka itu kan
bebas. Berarti ya Kak Uwi tadi silakan mau cari di internet, bagaimanapun kondisi Kak Uwi dicari di internet itu silakan. Cuma harus dengan bijak gitu, dengan yang baik dan bertanggung jawab, menggunakan informasi itu dengan baik dan bertanggung jawab. Kita harus bisa memilah antara informasi yang mana yang hoax, mana yang facts kayak gitu. Gitu ya Kak? Ya, soalnya kan tadi seperti Kak Uwi bilang ya, kalau misalkan search nih sakit perut ke Google, misalkan jawaban Google tuh nyeleneh-nyeleneh kan, bener kan Kak? Semisal kita cuma sakit perut loh, tapi di Google bilangnya amit-amit kanker gitu, padahal aneh-aneh dia, padahal kita sakit perut cuma karena tadi makan junk food seminggu full, tapi dia bilangnya kanker, amit-amit ya Kak, dan sampai dibilang. Ya Kak, betul, aku setuju banget sama jawaban kamu. Karena ya kadang ada orang yang apa ya, dia tuh gampang banget percaya sama berita yang belum tentu sumber itu loh, kayak gemes, rasanya kayak stop percaya kayak Kadang, gitu. iya kadang juga udah dikasih tahu nih ini hoax, sudah divalidasi kalau ini hoax, dia masih percaya kalau itu tuh benar. Tuh kayak jawaban gue Ya udah yakin sama jawabannya dia padahal salah ya iya. Kak. Kesel banget kayak gitu. Nah, contohnya apa sih Kak berita yang hoax tuh kayak gimana? Iya. Contoh nih, semisal makanan jatuh di lantai, terus dia kayak bilang, belum 5 menit. Oh iya benar-benar. Aku juga pernah lihat nih konten kreator gitu, dia melakukan uji, benar-benar dia jatuhin makanan ke lantai, belum sampai 5 menit baru jatuh gitu langsung diambil, terus dia uji sampelnya dia gores ke media agar gitu, terus sama dia diinkubasi, terus besoknya pas dilihat benar-benar itu di medianya itu bakteri benar-benar banyak banget Kak. Kata dia itu mungkin bakterinya sampai jutaan kan, berarti belum 5 menit aja udah jutaan bakteri, gimana 5 menit 1 jam, ribuan miliaran kali ya Kak, miliaran bakteri. Siapa di sini yang kalau makanan jatuh langsung diambil lagi sambil bilang nggak apa-apa lah, kan belum 5 menit. Coba ya guys, emang beneran masih bersih gak sih? Oke guys, ini gue ada permen dan coba ya, gue sengaja jatuhin ke lantai kurang dari 5 detik. Next, bagian yang kena lantainya langsung kita gores ke media agar. Nah terus sebagai pembanding kita uji juga ya guys, permen yang baru kita keluarin dari kemasan dan gak jatuh. Kalau udah semua tinggal kita inkubasi semalaman. Oke, besokannya ini dia hasilnya. Oh my god guys, ternyata permen yang jatuh gak nyampe 5 detik tuh udah sekotor ini. Lihat, ini bentuknya aneh-aneh dan warna-warni juga. Kita sama sekali nggak tahu ya bisa ada bakteri jahat apa kalau kita tetap makan. Sementara kalau permen yang nggak jatuh ini bener-bener hampir bersih, nggak ada bakterinya sama sekali. Jadi walaupun baru jatuh, makanan kita tuh pasti udah ketempelan kotoran yang ada guys. Kalau seberapa kotornya emang tetap tergantung ya jatuhnya di mana dan tipe makanannya tuh yang lengket atau enggak gitu. Tapi kalau udah jatuh ya better dibuang aja guys dan makan yang baru. Oke guys, kalian tuh kalau mau cari sumber informasi itu harus yang benar-benar betul, benar-benar betul. Iya, benar. Harus dari sumber yang terpercaya juga guys. Tuh, berarti korelasinya tadi dengan belum 5 menit itu berarti kalau makanan jatuh belum 5 menit belum ada bakteri itu bohong, karena sudah jelas-jelas ada ujinya. Kalau makanan jatuh itu bakterinya tadi sampai jutaan Guys. Jangan ngambil makanan dulu. beli. Nah, jadi itu korelasinya dengan kemerdekaan itu apa sih Kak? Kemerdekaan ya emang sih merdeka itu adalah bebas, cuma semisal kayak kita tahu makanan yang jatuh belum 5 menit itu ada bakteri, tapi kita nganggapnya itu nggak ada bakteri, kenapa kayak gitu? Maksudnya nggak make sense kan kalau kayak gitu. Walaupun ya memang kita bebas sih bebas, boleh kita percaya misalkan itu nggak ada bakteri, cuma kalau misalkan ada sesuatu yang benar, kenapa enggak kita percaya? Kenapa kita percayanya ya pada sesuatu yang salah atau yang hoax kayak gitu. Kenapa harus cari yang susah kalau ada yang gampang? Yes. Singkatnya, paham? Kece banget ah. Jadi kakak sebagai miss dari sekolah SMK Kesehatan Zaman Kuliah, sekolah yang kita cintai, ya, Cintai sekolah banget. semuanya, sekolah. Jadi menurut kakak apa cara kakak untuk memperingati kemerdekaan? Kalau aku ya, pandangan aku sebagai miss, menghargai kemerdekaan cukup dengan kita mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita. Semisal kan kakaknya nakes kan, calon nakes, Kak Uwi semisal farmasi. Amin. Farmasi itu kan farmasi itu kan berarti lanjutnya apoteker ya Kak? Ya, amin. Lanjut kan insya Allah ya Aku, Kak. Kak. Nah, perawat, kita perawat kan? Perawat lanjutnya perawat. Jadi Kak Uwi yang apoteker ini meracik obat gitu-gitu, berarti kan Kak Uwi tidak mengerjakan pekerjaan perawat, dan perawat juga apa sih perawat tuh? Nginfus gitu ya Kak? Bisa. Nyuntik-nyuntik gitu ya? Iya, bisa. Tidak, pekerjaannya tidak, dia tidak melakukan pekerjaannya
farmasi, meracik obat, seperti itu sih menurutku. Jadi kita ya melakukan apa yang sesuai kapasitas kita gitu. Jadi kita tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain, kita kerjakan fokus dengan tanggung jawab kita. Tuh, setuju sih kamu. Jadi guys, kalau kalian mau ngerjain, kerjain aja tanggung jawab kita, jangan tanggung jawab orang lain dikerjain. Ini tanggung jawab dia. Dan beda artinya dengan loyal ya guys. Kalau loyal itu menurut aku ya, kita mengerjakan suatu pekerjaan yang masih dalam kapasitas kita, cuma lebih gitu loh. Gimana ya contohnya, aku nggak bisa ngasih contoh lagi. Gimana ya Kak Uwi? Semisal Kak Uwi farmasi nih di atas, misalkan kan tugas utamanya itu kan meracik obat ya. Misal Kak Uwi harus input data, itu aku rasa bukan tugas farmasi nggak sih input data gitu. Nah, kecuali semisal emang tugasnya itu masih berkaitan dengan kefarmasian, menurut aku itu bisa disebut loyal. Yang penting ya berhubungan itu berarti nggak apa-apa kan ya kayak? iya, menurut aku nggak apa-apa, kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kayak Kak Uwi mengerjakan pekerjaan Kak Kila, tapi Kak Kila mengerjakan pekerjaan Kak Uwi, itu menurut aku no. Oke. Iya, bisa ya. Betul, emang sedikit berat ya guys, sedikit berat, tapi ya semoga yang nonton juga mengetahui apa yang kita omongin. Ya semoga teman-teman ngerti ya omongan aku. Padahal aku tapi nggak ngerti teman-teman. Nggak ngerti, mungkin aja. Setelah kita ngobrol panjang-panjang nih Kak, sekarang aku baru sadar kalau misalkan kemerdekaan itu bukan hanya kata bebas, tapi bijak dan bertanggung jawab atas apa yang kita mau gitu Kak. Ya berarti tadi ulas kembali ya pembahasan kita ke awal tadi tentang kemerdekaan, hakikat kemerdekaan itu bebas, terus kebijakan memilih informasi, dan juga tentang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kita gitu. Tuh. Berarti di podcast kali ini nih kita dapat 3 pembelajaran. Yang pertama itu ada bebas ya Kak, betul. Ya, bebas. Terus yang kedua itu ada memilah informasi, Atau dan yang ketiga itu ada tanggung jawab. Ya, Di podcastnya berisi dan berilmu banget ya Kak. Podcast udah gendut banget nih. Iya nih. Ilmu semua nih. Teman-teman semoga ngerti omongan aku ya. Semoga omongan aku nggak membingungkan. Ya. Oke Kak, sebelum penutupan nih, coba deh boleh nggak kasih satu kalimat yang gitu ya, menyentuh gitu ya. Yang masih Ya, berhubungan ya, masih ya, berhubungan ya, dengan ya. kesehatannya. Gimana ya? Menurut aku kesehatan itu bukan suatu kebutuhan, bukan cuma sekedar kebutuhan maksudnya, tapi kesehatan juga itu menjadi kekuatan, dan juga kesehatan itu adalah suatu bentuk kemerdekaan seperti yang tadi kita bicarakan. Yes. Jadi udah jam makan siang juga, kita juga udah lapar ya Kak. Jadi Kak kayak udah waktu Juga sih. jam makan siang. Lapar banget nih. Oke, jadi kita akhiri sesi potret. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah pergi. Ku bertamu ke rumah barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Sorry guys. Kita akhiri sesi podcast kali ini. See you next time guys. Bye.